Shalom, puji Tuhan. Saya ingin sharingkan saudaraku satu judul khotbah saya hari ini saya sebut dengan fase-fase pemeliharaan Tuhan. Fase-fase pemeliharaan Tuhan. Jadi ada fase-fase pemeliharaan Tuhan di dalam setiap, ini bukan musim hidup ya, tetapi mungkin level kehidupan kita. Saudara, yang saya akan ambil contoh dari kehidupan orang Israel. Dari Mesir, perbudakan, padang gurun sampai ke tanah perjanjian. Nah ini fase-fasenya dan kita akan lihat. Itu juga merupakan menggambarkan satu fase atau level daripada kehidupan setiap orang percaya saudaraku. Nah kita tahu bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah. Dari masa ke masa dia tuh tetap sama. Ya saudara, sama apanya? Sifatnya, karakternya. Yaitu apa? Kasih. Kasih. Dia sangat mengasihi manusia. Apalagi dia sangat mengasihi umatnya. Umat perjanjiannya. Saudaraku. Nah saya ingin mulai dengan ayat ini saudaraku. Ya ini kayaknya cocok ayat ini saudara untuk kita bisa mulai bukakan pengajaran ini. Dari Yohanes 6 ayat 5 sampai 6. Yohanes 6 ayat 5. Ini adalah kisah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Kisah ini saudara itu ditulis hampir di 4 Injil. Kalau saudara cek ya sudah, ini 4 Injil. Sebenarnya Yesus memberi makan itu 2 kali ya, 5.000 dan 4.000 orang. Saudara Kristus ya. Nah kita tahu saudara Injil Yohanes pun ikut nulis. Ya, coba kita akan baca sama-sama ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, baca yang keras, dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan. Ayat 6, baca yang keras, 1, 2, 3. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia tahu sendiri apa yang harus dilakukan. Lihat saudara sini ayat yang kelima. Yesus memandang sekelilingnya dan melihat. Memandang dan melihat. Kalau di dalam Matius 14 ayat 14 dikatakan saudara, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dia sembuhkan yang sakit, dia beri makan. Saudaraku, ini lihat Tuhan. Melihat orang banyak, saudaraku, tergerak hatinya oleh belas kasihan, yang sakit disembuhkan, yang lapar dibikin kenyang. Ini Tuhan kita, hal yang baik. Tetapi sebelum Yesus memberi makan orang banyak, Yesus berkata kepada Filipus, dia bilang begini saudara, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan. Saudaraku, lalu pada waktu Yesus bertanya seperti ini, saudaraku, walaupun nanti penjelasan mana cukup uang gini, ya pasti murid-muridnya menjelaskan tentang apa saudara? Ketidakcukupannya, mana cukup gitu loh saudaraku. Mana bisa, mana mungkin, mana. Ya saudaraku, ya dengan uang segini, orang segini banyak, ya kan mau kasih makan roti juga berapa pabrik roti yang harus disiapkan, bikin roti nggak sekejap langsung bisa langsung mateng dan lain sebagainya. Itu pokoknya banyak faktor. Tapi ada ayat 6 dia bilang begini saudaraku. Apa? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Buat kita, menurut wawasan kita, menurut sudut pandang kita, menurut perspektif kita, kalau kita ngadepin kenyataan, pasti kita bilang mana mungkin, mana bisa, mana cukup, semuanya mana. Saudaraku Yesus, makanya Tuhan harus turunkan mana dari sorga. Karena kita bilang mana. Tapi saudara tahu, Tuhan mengenal kita. Tuhan mengetahui keadaan kita. Tuhan pun tahu apa yang hendak dia lakukan untuk kita. Katakan amin. Ini kuncinya. Ayat 6, dia tahu apa yang harus dilakukan. Sepanjang saudara dan saya dekat sama Tuhan,
bisa bergaul dengan Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan. Perhatikan, percaya sama dia. Dia kenal kita, dia mengetahui keadaan kita, dan dia tahu apa yang harus dilakukannya. Sekalipun level-level umatnya itu levelnya ada 3 level. Dia tahu apa yang harus dibuat ya saudara. Lihat sini. Pertama, saudaraku, ya kan? Ya, kita perlu kenal ini, ngerti ini fase-fase pemeliharaan Tuhan, supaya kita tahu posisi kita ini ada di mana. Fase yang pertama, saudaraku, itu adalah fase apa? Perbudakan. Jadi pemeliharaan Tuhan pada fase perbudakan. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya level kehidupan rohani di level apa? Perbudakan atau fase perbudakan. Keluaran 16 ayat 2 dan 3 bicara begini saudara. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi apa? Daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara perhatikan di sini, tekanannya apa? Rupanya di Mesir, di tanah perbudakan, bangsa Israel atau orang Israel, saudara, rupanya bisa duduk menghadapi di depan, maksudnya di hadapan apa? Kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Di rumah perbudakan, di tanah perbudakan, sebenarnya mereka tuh makan kenyang, perutnya tuh kenyang. Tapi kenapa? Ya kan? Tapi kalau kita mau teliti lagi, ini kan dia ngomong pada waktu dibawa ke padang gurun. Kayak dia mau kembali lagi ke tanah perbudakan. Karena di sana makannya enak. Di padang gurun, kok makannya kok cuma begini aja. Kita harus dalemin lagi. Kenapa kok mereka ada di padang gurun? Kenapa kok mereka harus keluar dari Mesir? Kita harus lihat dulu dong ceritanya. Keluaran 1 ayat 13 sampai 14. Banyak orang yang begini, enaklah gak jadi Kristen, kok jadi Kristen, kok jadi kayak begini. Jadi sesek, jadi engap, jadi pas-pasan. Enaklah pada waktu aku gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini kan omongan yang sama dari masa ke masa. Saudaraku, lihatin, aku masih lapang. Aku bisa ini, itu, dan lain sebagainya. Bisa kenyang, perut kenyang. Waktu saya enggak, belum Kristen, belum sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Perut bisa kenyang. Tapi kok jadi Kristen? Aduh, boro-boro kenyang. Tapi kita tahu, kita jadi Kristen pasti ada cerita. Lalu ada padang gurun. Kalau orang bisa dibawa Tuhan ke padang gurun, pasti punya cerita. Ceritanya apa? Kita lihat. Keluaran 1 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata. Dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi di Mesir bangsa Israel ini bisa makan roti, daging sampai kenyang, tetapi pekerjaan berat memahitkan hidup mereka. Segala pekerjaan yang kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Sekalipun perut mereka kenyang, saudaraku, perbudakan menyebabkan hidup mereka kering, kosong, capek, lelah, pahit. Perbudakan menyebabkan mereka tidak pernah bisa membangun apa? Mezbah. Mezbahnya runtuh seperti kemarin kita udah bahas. Saudaraku, mereka tidak pernah beribadah. Tidak ada roh doa. Tidak ada roh ucapan syukur. Tidak ada roh penyembahan. Nggak ngalami yang ketemu dengan Tuhan. Di Mesir perut kenyang, saudaraku, tapi hati tidak tenang. Itu Mesir.
Banyak orang yang saudara lagi perutnya lapar, pengen kaya. Setelah kaya pasti banyak kerja, segala macam. Akhirnya bilang, buat apalah kekayaan, aku yang penting tenang. Inilah orangnya. Jadi saya mau kasih tahu saudaraku Kristus. Hari ini Mesir itu lambang dunia, Firaun itu lambang penguasa dunia atau iblis ya. Saudaraku, saya mau nanya sama saudara begini, coba dicek. Kita ini ada di fase mana? Apa kita ada di fase perbudakan? Apakah kesibukan kita, pergumulan kita, kesibukan itu bicara tentang bukan cuma tenaga ya. Kesibukan itu lebih banyak di sini. Yang kita pikirin terus. Ya, itu menguras bagian terdalam dari hidup kita. Sehingga kita jadi kering, kita kosong, kita capek, kita lelah, kita seperti orang Israel. Duit sih dapat, perut sih kenyang. Tapi yang di dalam ini kering. Karena kesibukan dan pergumulan hidup kita. Ini kita dalam perbudakan ini. Kapan kita dalam perbudakan? Kesibukan kita dan pergumulan kita menyebabkan kita tidak pernah membangun mezbah. Tidak ada roh doa. Ya kan? Roh doanya sudah padam. Roh ucapan syukur yang ada sungut-sungut. Gak ada roh ucapan syukur. Gak ada penyembahan untuk meninggikan Tuhan. Saudaraku, kita ada di Mesir roh perbudakan. Ketika pekerjaan, kebiasaan, buruk kita, hobi kita, segala macam menyebabkan kita tidak bisa membangun mezbah itu. Karena di Mesir orang Israel tidak pernah membangun mezbah. Perutnya kenyang tapi hatinya tidak tenang. Kenapa? Hidup tanpa ibadah, hidup tanpa firman, hidup tanpa sukacita, hidup tanpa hadirat Tuhan. Itulah perbudakan. Perut kenyang tapi hatinya pahit. Pahit oleh apa? Oleh kejahatan, oleh dosa, oleh kebiasaan buruk yang menguasai. Perut kenyang, saudara, nampaknya bisa kaya, mau apa juga bisa, tapi gak ada damai, capek, lelah oleh pekerjaan yang berat, beban yang besar, stres terus, gak bisa tidur. Ini namanya Mesir. Tapi di Mesir Tuhan tetap pelihara, mereka bisa makan roti sampai kenyang, makan daging sampai kenyang. Itu namanya fase perbudakan. Ya buat apa? Akhirnya mati bunuh diri. Padahal lah kaya. Kenapa orang kaya kok mau mati bunuh diri? Kan terkenal kan? Kayak artis-artis dunia, artisnya kok matinya bunuh diri? Mereka ada di fase perbudakan. Saya berdoa tidak ada kita karena pergumulan, karena kesibukan apapun, sehingga kita tidak punya mezbah untuk Tuhan. Yang kedua, nah Keluaran 23 saudara, Keluaran 23, 24, 25, 26 katakan begini saudara, ini janji Tuhan ya. Keluaran 23, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang mengalami keguguran atau kemandulan. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Jadi kuncinya apa? Kita harus ibadah. Nah, saudaraku Yesus, sekarang kita melihat, saudaraku, kita tahu perbudakan Mesir memahitkan. Akhirnya apa yang dibuat oleh orang Israel? Keluaran 2 ayat 23, 24, 25. Ini responnya. Ini reaksi daripada orang Israel. Karena perbudakan membuat dia capek, lelah, kosong, pahit. Saudaraku, kayaknya gak bisa buat, emang perutnya kenyang, tapi hati gak tenang. Akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Kita baca ayatnya saudaraku. Keluaran 2 ayat 23. 1, 2, 3. Lalu sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena
perbudakan. Ngeluh dia perbudakan. Jadi dia mau lepas dari perbudakan ini. Gak mau lagi hidup seperti ini. Itu kebutuhan mereka. Terus mereka berseru-seru. Ketika di sini ada kebutuhan, maka keluarlah doa. Doa itu, saudara, sebenarnya kita bisa berdoa karena kita punya kebutuhan yang mendorong seorang berdoa. Dia didesak oleh adanya apa? Kebutuhan. Mereka butuh untuk dilepaskan dari perbudakan. Kalau saudara butuh dilepaskan dari perbudakan, inilah saatnya kita contoh orang Israel. Mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Kalau teriakan kita, teriakan satu bangsa sampai kepada Allah, yang teriak bukan satu orang saja, yang teriak lebih dari satu orang. Mungkin satu bangsa teriak, katakan lagi. Saudara, apa respon Tuhan? Kita lihat ayat 24. Kita baca sama-sama. Allah mendengar mereka mengerang. Bukan seru, mengerang gitu loh. Kalau orang bisa mengerang, itu artinya saudara, itu dari dalam batin yang terdalam. Aku butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Itu makanya ada kitab namanya kitab ratapan. Meratap, mengerang. Saudaraku, Allah dengar erangan mereka. Allah dengar erangan saudara. Dan ia mengingat. Selalu Tuhan ingat. Ketika Tuhan ingat, maka satu bangsa itu akan berubah. Ketika Tuhan ingat Rahel, mengandunglah Rahel. Ketika Tuhan ingat Hana, mengandunglah Hana dan melahirkan anak. Ketika Allah ingat penjahat, maka penjahat itu ketika jantungnya berhenti berdetak, dia bersama dengan Yesus di Firdaus. Tuhan ingat bangsa ini, maka Tuhan siapkan satu skenario. Saudaraku, dia pilih seseorang untuk menjadi pemimpin untuk membebaskan bangsa ini keluar dari perbudakan Mesir. Alkitab katakan apa? Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan. Ayat ini kuat banget. Kenapa saudara enggak baca ayat ini lagi di rumah? Jadikan ayat ini seperti, inilah ayat untuk saya. Kalau saudara rasa seperti perbudakan, aku kok diikat dengan orang ini, aku udah bisa ibadah, udah bisa buat apa-apa. Kok hati hilang damai, hilang sukacita. Kok kalau aku diikat dibudak dengan keadaan, dengan kebiasaan dan lain sebagainya. Inilah saatnya kita butuh tangan Tuhan, berseru, mengerang kepada Tuhan. Katakan amin. Tuhan Allah yang baik. Masuk fase kedua kan. Makanya ketika mereka mengerang, makanya Tuhan bawa mereka ke tanah padang gurun. Fase kedua Tuhan pelihara mereka di padang gurun. Jadi mereka tuh sampai di padang gurun tuh ada ceritanya. Katakan amin. Kadang-kadang nih kita juga seperti orang Israel. Dulu minta tolong gak mau lagi hidup di Mesir. Mau bertobat, terima Yesus, lahir baru, jadi Kristen, layani Tuhan. Tiba-tiba waktu jadi Kristen, nyesel jadi Kristen, mau balik lagi ke sana. Kok gak ditolong? Pergi lagi ke dukun, pergi lagi ke kuburan, minta lagi ke orang pinter. Aduh, itu Tuhan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar. Katakan amin. Itulah Bapa kita, Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, teman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyertai
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Jadi di tanah perbudakan, saudara, di Mesir, Tuhan siapin kebutuhan apa buat mereka? Kebutuhan rohani. Yaitu saudara, kebutuhan rohani, kuasa dan hikmat untuk lepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Mereka butuh makan kenyang, perut kenyang, tapi yang mereka butuh apa? Kebutuhan rohani. Di masa perbudakan, fase pemeliharaan itu dalam bentuk apa? Rohani. Dia kirim seorang golden connection, namanya siapa? Musa dan Harun, untuk memimpin mereka, membawa mereka keluar dari Mesir. Yang mengerti katakan amin. Di fase perbudakan yang saudara, mungkin saudara kenyang perutnya. Saudara punya ini, punya itu. Saudara bisa ke sini dan ke situ. Apapun, tapi yang di dalam saudara kering, di dalam saudara susah, pahit, lelah, capek. Allah tetap Allah yang baik, dia pelihara kita. Dia siapkan kebutuhan apa? Rohani buat kita. Keselamatan, pengampunan, kesabaran, sukacita, damai sejahtera. Kuasa untuk lepas dari cengkeraman daripada apa? Firaun. Tetapi saudara pada waktu dilepaskan, saudara harus lewati tahapan masuk padang gurun. Masuk padang gurun. Karena Pak, gimana? Saya puluhan tahun kerjanya. Ya seperti ini. Apa? Jadi bandar. Saudara tahu loh, bandar bisa bandar judi atau bandar togel atau bandar narkoba atau bandar apapun. Pokoknya saya kerja, Pak. Jadi ini, kerja ini, duit banyak tapi kering. Aku mau lepas. Nah itu, di sini lepasin semua. Ya, harus benar-benar total. Izinkan Tuhan pelihara saudara untuk masuk padang gurun. Dulu sehari bisa dapat uang sekian. Ketika jadi Kristen, siap-siap. Saudara cuma dapat cukup untuk hari ini. Besok doa lagi untuk hari ini. Karena di padang gurun, saudaraku, apa yang Tuhan mau pelihara? Yang Tuhan pelihara pada masa padang gurun adalah perut. Saudaraku, betul gak? Mereka nggak berhadapan dengan kuali yang penuh daging. Roti. Tidak ada bawang di situ. Saudara sih padang gurun. Perut kosong. Nah, lihat saudaraku. Keluaran 16 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Stop dulu sini saudara. Menurunkan dari mana? Langit. Kalau gitu langit terbuka dong di padang gurun. Iya. Langit terbuka di padang gurun. Kalau langit terbuka, dia bilang langit terbuka dan hujan turun. Langit ya kan menurunkan dari langit hujan. Hujan apa di sini? Roti. Saudaraku, kau pungutlah. Dia bilang, maka bangsa itu akan keluar memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Poinnya adalah apa? Di padang gurun. Tuh kalau Tuhan bisa bawa seseorang atau umatnya ke padang gurun, itu pasti Tuhan pelihara mereka. Mereka tidak bisa makan, tidak bisa bekerja karena nggak ada yang bisa dihasilkan di padang gurun. Mereka hidup dari pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya kan saudaraku. Jadi pemeliharaan Tuhan di padang gurun adalah kebutuhan sehari hanya cukup untuk sehari. Wow. Tetapi di padang gurun surga terbuka. Hadirat Allah berlimpah. Hikmat Allah
Berlimpah. Di padang gurun adalah tempat apa? Pembelajaran. Proses hidup untuk percaya. Menggantung harap sama Tuhan. Dan apa? Merendahkan diri kita supaya kita gak bergantung dengan kekuatan kita. Makanya dalam Ulangan 8 ayat 2 katakan begini saudara. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allah. Jadi perjalanan yaitu ya kan di padang gurun. Jadi Tuhan yang bawa ke padang gurun. Ya, selama 40 tahun dengan maksud untuk merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah atau tidak. Lalu dilanjutkan ayat yang ketiga. Ini sama padang gurun persiapan untuk bisa hidup di tanah perjanjian. Katakan amin saudara. Orang yang hidup di tanah perjanjian adalah orang yang hidup berdasarkan firman Tuhan. Hidup berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan buat dia. Jadi orang ini hidup di dalam apa? Hidup di alam supranatural. Tanah perjanjian saudara. Hidup dengan janji Tuhan. Tapi prosesnya adalah Tuhan bersihkan dulu kedagingan kita. Tuhan proses dulu hati kita. Rendah hati, murah hati, baik hati, besar hati, hati-hati. Proses hatinya saudaraku. Lihat di sini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Ngertinya itu apa? Ini loh. Jadi padang gurun supaya kita ngerti Tuhan, kenal Tuhan, kenal bahwa hidupnya apa saudara? Bahwa manusia, baca keras 1, 2, 3. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi tujuan padang gurun adalah untuk merendahkan kita supaya kita bisa bergantung hanya kepada Tuhan. Saudara, saya dapetin kata-kata ini bagus sekali dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini, Holy Spirit, Roh Kudus membawa kita masuk ke padang gurun. Roh Kudus membawa kita masuk. Holy Spirit yang masuk. Itu ke atas kehendak Tuhan katanya. Ya, kita juga baca di dalam ya kan Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dia bilang, Holy Spirit membawa kita masuk ke padang gurun, tetapi terang firman Tuhanlah, Holy Scripture, yang membawa kita keluar padang gurun dengan kemenangan yang gilang gemilang. Katakan amin. Saudara bisa dipenuhi Roh Kudus. Ya kan saudaraku, waktu saudara padang gurun, penuh Roh Kudus itu gak cukup. Saudara harus penuh juga firman. Karena Yesus di padang gurun, yang Yesus perkatakan bukan bahasa roh. Tapi dia berkata ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Di padang gurun kita harus dapatkan pengertian dan pewahyuan firman Tuhan. Seberapa cepat saudara bisa keluar dari padang gurun, itu sangat ditentukan seberapa besar, seberapa mengerti saudara dapat firmannya, dapat wahyuannya, dapat remanya. Saudara bisa keluar. Jadi sekalipun kita dipenuhi Roh Kudus, namun ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk ke padang gurun. Nah, di padang gurun ini saya catat begini saudara, kita disembunyikan Tuhan untuk sementara waktu lamanya. Saya pakai istilah Pak Niko, ya, gembala pembina kami. Ya, waktu hari Minggu beliau khotbah luar biasa, saudaraku, tentang orang-orang harus disembunyikan Tuhan. Musa disembunyikan Tuhan selama 40 tahun sebelum Musa tampil sebagai pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Yunus harus disembunyikan di 3 hari di perut ikan. Siapa? Daud harus disembunyikan. Ya kan saudaraku? Ya kan di padang dia harus dikejar-kejar sama Saul. Saudaraku, semua bahkan Yesus sendiri disembunyikan. Saudaraku, di perut bumi untuk bangkit. Dia jadi Tuhan di atas segala Tuhan. Raja
di atas segala raja. Saudaraku Yesus Kristus. Jadi rupanya padang gurun ini, di padang gurun adalah tempat bangsa Israel. Padang gurun dia bisa berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita perlu disembunyikan. Di padang gurun kita tidak bisa bersandar pada perasaan akan hadirat Allah. Kadang-kadang di padang gurun kita rasa kok mana ya Tuhan? Kok kering rasanya? Tapi kita harus bersandar kepada apa? Janji Tuhan. Di padang gurun Tuhan mengajarkan kita sebagai manusia yang hidup bukan cuma dari apa? Roti. Tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan buat kita. Katakan amin. Apakah saudara sedang masuk padang gurun sekarang? Kayaknya hari ini hanya untuk sehari ini. Saya percaya, tetap percaya. Kalau saudara sudah bisa belajar, padang gurun itu adalah tempat belajar untuk kita bisa masuk tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu bicara tentang apa? Kita lihat bagaimana cara Tuhan. Kalau di padang gurun, Tuhan pelihara dengan cara apa? Dia kasih mana untuk makan tiap hari. Tapi lihat saudara, kalau di tanah perjanjian, Alkitab katakan gini, dalam Yosua 5, saudara ayat 12. Langsung ayat 12, saya ajak baca saudara. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Di Mesir orang Israel makan apa saudara? Makan roti, makan daging, ada bawang, daun bawang, bawang putih. Itulah makanan di tanah perbudakan. Saudara di padang gurun mereka makan mana? Roti yang turun dari surga. Itulah makanan yang disediakan Tuhan di padang gurun. Tetapi waktu mereka menyeberang ke tanah perjanjian, roti mana itu berhenti. Di tanah perjanjian mereka makan sesuatu yang dihasilkan dari menabur benih di tanah yang telah mereka garap. Itulah makanan di tanah perjanjian. Saudaraku, saya renung tadi pagi. Lalu saya dapat ayatnya saudara. Ini sebagai ayat penutup. Yesaya 1 ayat 19. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil terbaik dari negeri itu. Jadi gini saudara, kehidupan tanah perjanjian itu apa sih? Bukan berarti sekedar doa dijawab, hidup lapang dan lain sebagainya. Hidup di tanah perjanjian adalah hidup di mana kita tuh udah terbiasa, saudara, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Maksudnya begini, di tanah perjanjian kita belajar betapa pentingnya membajak tanah hati. Tiap hari tanah hati kita harus dibajak supaya tanah hati kita ini jadi apa? Lemah lembut dan rendah hati. Itu pertama. Bajak terus tanah. Kemarin kita bilang, kita sudah bahas, saudaraku, tentang parit. Saudara, apa kaitan antara selokan, parit, saluran dengan verban? Dengan benih. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, kalau hati ini terluka, gak akan ada hasil. Orang yang hati terluka, mulutnya tuh jahat, mulutnya tuh tajam. Mulutnya itu nyakitin, ngancurin semua. Saudaraku Yesus Kristus, makanya ini harus beres. Makanya di tanah perjanjian, karena kita hidup berdasarkan tuntunan Tuhan. Di tanah perjanjian, kita makan hasil dari apa yang kita tabur. Yang kita tabur itu apa saudara? Benih firman Tuhan. Benih firman Tuhan yang kita tabur itu apa saudaraku? Kita dengarkan firman, kita lakukan firman, disitulah kita akan makan. Disitulah kita akan hidup. Saya tutup dengan kesaksian ini. Di dalam perjalanan pelayanan kami di Palembang ini saudaraku, kita lewati masa-masa perbudakan saya pribadi. Perut kenyang tapi hati gak tenang. Saya jerit Tuhan,
Akhirnya Tuhan bawa saya ke padang gurun. Jadi full timer. Saya ngerasa, saya nggak mau bilang kerja, jadi pimpinan, bos perusahaan besar, bisa ini, mau apa segala macam. Itu salah, enggak. Buat saya kok jadinya saya ada di tanah perbudakan. Perut kenyang, hati nggak tenang. Jerit, Tuhan bilang, oke, kamu jadi pendeta di satu gereja kecil. Buat saya disitulah padang gurun. Padang gurun bicaranya apa? Belajar untuk percaya sama Tuhan. Belajar percaya apa yang Tuhan katakan. Di situ saya mulai melihat. Ya kan saudara, satu hari. Berkat satu hari, cukup tuh satu hari. Besok saya melihat lagi ada berkat lagi. Itulah terus satu hari. Berkat apa? Berkat rohani. Pewahyuan firman untuk saya bisa khotbah. Tiap hari datang. Berkat apa lagi? Jasmani, diberikan sehat terus. Berkat apa lagi? Berkat sosial, satu-satu jiwa-jiwa ditambahkan di dalam pelayanan kita. Satu. Berkat keuangan, ketika kita mau beli tanah, cukup. Mau bangun gereja, cukup. Mau kasih makan orang miskin, cukup. Terus, ini masa tanah perjanjian. Lalu Tuhan mulai kembangkan terus sayapnya. Masuk apa? Itu padang gurun. Lalu kami masuk tanah perjanjian. Di tanah perjanjian adalah kapan kami masuk tanah perjanjian? Saya ngerasa tanah perjanjian kami adalah pada masa pandemik. Pandemi ini adalah fase tanah perjanjian buat kami. Kenapa kok bilang seperti itu? Ya kami hidup hanya berdasarkan apa kata Tuhan. Di awal pandemi pemerintah bilang lockdown, gereja harus tutup. Gimana ini? Tapi kami tabur firman. Tabur firman artinya apa? Dengarkan firman, lakukan firman. Baca firman, dengarkan firman, lakukan firman. Tuhan berfirman, kasih firman rema buat kami. Bikin menara doa. Setiap hari kamu temenin orang-orang yang sedang berjuang melawan corona. Mulai dari Maret kemarin. Tiap hari. Saudaraku, mereka yang terserang corona, ketakutan, segala macam. Mereka ikut menara doa di sini, online setiap hari. Mereka ngalami, kayak ada yang nemenin gitu loh. Ada yang nemenin. Kami sejadi berkat. Ini perintah Tuhan. Wah, ini. Pada waktu kami dengarkan, lakukan. Ya kan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu makan. Hasil yang baik. Hasil yang baik. Saya melihat bagaimana jiwa-jiwa banyak yang disembuhkan. Jiwa-jiwa bisa kembali dan dekat sama Tuhan. Mereka bisa kenal firman Tuhan. Mereka bisa kenal siapa Yesus sebenarnya. 6 bulan tiap hari. Saudara semuanya setia hadir di menara doa ini. Inilah kami merasa ini fase tanah perjanjian buat kami. Walaupun gereja kita sudah bangun dengan kapasitas. Kalau overflow bisa 5.000 tempat duduk gereja ini saudaraku. 5.000. Main hall-nya bisa 3.400 tempat duduk. Kami tidak bisa pakai itu. Waktu saya lihat kosong gak bisa dipakai. Tuhan bilang, lewat menara doa ini, lebih banyak orang yang mendengar firman Tuhan. Inilah tanah perjanjian. Inilah tanah Kanaan buat kami. Soal kebutuhan, Tuhan cukupi kebutuhan kami. Keuangan kami, jasmani kami. Orang takut kena corona. Dari sejak awal kami sudah berdiri di tempat ini. Awal-awal lockdown kami pergi pulang. Terus sampai hari ini saya melihat betul Allah kita Allah yang setia. Betul Allah kita Allah yang setia. Katakan amin saudara. Kata kuncinya adalah apa kita punya mezbah. Mezbah kita masih berasap gak di atas. Saudara, apakah kita masih terus menabur benih? Apa kita masih punya pedang yang kita perkatakan firman Tuhan ini. Tabur terus firman. Siapkan hati kita terus untuk digarap oleh Tuhan. Saya sudah selesai. Saya percaya dimanapun fase saudara berada. Fase perbudakan saudara butuh yang namanya berkat rohani. Fase daripada padang gurun saudara berkat jasmani saudara. Fase tanah perjanjian saudara akan menerima berkat apa? Rohani, jasmani, sosial dan keuangan. Yang percaya katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus.